Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jumpa lagi dengan saya Joe ya. Kali ini saya menyapa dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sahabat, dalam keadaan sehat, tidak kurang oleh suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya, diberikan kelapangan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Halo, saya Safadlu Ras Yahudi Bani Alawiyah. Ya, karena saya sudah mempositifkan kalau Bani Alawiyah itu ras Yahudi, ya. Nah, jadi saya sudah memutuskan walaupun sepihak, tapi dengan data-data ya. Jadi boleh dengan data-data berupa nasab kajian Kiai Imaduddin yang belum terbantahkan, baik dengan baik Rizik Syihab membantahnya lewat, Rumail Abbas lewat, ya semua lewat. Apalagi dengan darah, ya, apalagi dengan darah DNA ya. Jadi ada yang bertanya itu gimana itu si Bahar Smith. Aduh, Bahar Smith itu kucluk. Dia nggak mengerti apa-apa ya. Dia hanya tahu catatan Robitor, sementara catatan Robitor itu kitab-kitabnya itu kitab-kitab buatan ya. Ada juga kitab-kitab yang ini tapi lemah kan. Jadi ya gitulah ya. Dia tuh udah nggak usah bingung-bingung untuk bapak aja, bapak apa memang dia Bani Alawiyah aja pun belum tentu ya kalau si Bahar bin Smith ya, karena memang kucluk ya. Jadi ya itu kalau masalah TV swasta yang mengundang dia ya saya rasa kurang cermat aja, ataupun memang ada ataupun memang ya ada agenda tersendiri TV swasta itu ya TV swasta itu. Kalau dibilang dia bukan narasumber ya, tapi narasumber yang menyesatkan ya, tapi dipakai juga kemungkinan ada ya orang kalau Bahar Smith ataupun Rizik Syihab itu itu nggak masuk ke dalam ranah ilmu nasab, itu mereka tidak akan bisa membantah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak akan bisa ya, apalagi dengan membuktikan dengan darah mereka. Yang satu belum ketahuan Bani Alawiyahnya atau tidak si Bahar Smith tadi ya. Bapaknya aja kemungkinan bapaknya banyak ya, kemungkinan, karena tidak ada satupun ya itu udah saya sebar, informasi itu udah saya sebar ya. Ya tengok aja lah di channel lain itu banyak membongkar kebusukan si Bahar, apalagi tentang bapaknya itu ya. Ya jadi untuk Bahar bin Smith dia Bani Alawiyah atau tidak aja belum. Tapi untuk Rizik Syihab, karena dia marga Syihab ya, dia sudah fix Yahudi ya, ras Yahudi ya, udahlah, udah kalau saya sudah fix keputusan saya, memang mereka tuh ras Yahudi ya. Jadi ada lagi yang katanya penantangan entah siapa itu yang menantang itu seorang Habib ya, katanya Habib ya. Tapi saya udahlah bapak aja lah bilangnya,
kata bapak mana itu ya, menantang-nantang, menganggap kita pribumi mengusir, padahal pribumi tidak pernah mau mengusir siapapun. Sama hidup di Indonesia ini sama ya, yang mau hidup berdampingan dengan aman, sentosa, damai, ya dipersilakan aja gitu ya. Silakan, yang penting dengan aturan-aturan hukum-hukum negara, kan begitu ya. Jadi ini saya mau membuka masalah kurafat. Kurafatnya Bani Alawiyah, ras Yahudi. Ya mereka memang begitu oknum-oknumnya. Gila kurafat. Ada yang katanya imam mereka tadi ya 70 kali itu bertemu dengan Allah satu hari. Dalam satu hari 70 kali bertemu dengan Allah. Dan ada juga mengatakan dia itu keluar masuk neraka, keluar masuk surga dengan gampangnya, ya kan. Ya banyaklah kurafat-kurafat mereka gitu. Jadi ada juga yang dia itu macam lah ya, banyak. Ya, tengok aja di channel-channel, susah itu. Jadi kurafat-kurafat yang dibuat-buat mereka, dongeng-dongeng yang dibuat mereka itu tidak bisa dibuktikan dengan kitab ya, dengan kitab yang memang benar-benar masyhur ya. Tapi kalau kitab-kitab karangan ya entah juga kan gitu. Nah, saksi hidup pun tidak ada gitu. Jadi kurafatnya itu tuh kurafat yang menyesatkan kalau saya bilang ya. Kalau saya bilang menyesatkan, karena apa? Karena pertama tidak ada dalil-dalil yang masyhur tentang kisah-kisah itu. Ya, kalau dalil-dalil yang kitab-kitab yang mereka buat sendiri ya itu lain cerita kan gitu. Nah, itu kan bukan masyhur. Artinya masyhur yang memang sudah dari dulu gitu ya. Nah, dengan pribumi saja seorang waliullah ya. Ini disclaimer ya, disclaimer. Seorang waliullah yang pernah saya temui, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang, yang bisa mengangkat gunung, itu saya dengan mata kepala saya sendiri. Tapi kalian jangan percaya, anggap saya itu berdusta. Karena apa? Karena kalian tidak menyaksikan. Kan bolak-balik saya katakan, kalian tidak menyaksikan, jadi jangan percaya. Apa yang saya katakan ini jangan percaya. Tapi bisa kalian lihat juga ya, bisa kalian lihat juga ya, untuk ini aja, untuk sekedar dongeng mau tidur saja ya, dongeng mau tidur. Di video-video saya sebelumnya tentang disclaimer 1, disclaimer 2, disclaimer 3 sampai disclaimer 4, itu orang-orang yang menyaksikannya itu masih hidup loh sampai sekarang loh. Masih hidup, masih sehat walafiat gitu. Tidak ada satupun yang wafat, masih hidup semuanya. Ya. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang, kalau kalian ya jangan dipercaya. Karena apa? Kalian tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan beliau tadi, ya. Tidak menyaksikan wali kutub tadi, tidak menyaksikan waliullah tadi. Bagi kami itu waliullah. Beliau itu waliullah. Beliau ada di Jawa? Tidak, sama sekali tidak. Beliau tidak mau ada di Jawa. Itu sudah dari tahun, menurut cerita beliau ya, dari tahun 70-an beliau tidak mau menginjakkan kakinya di Jawa. Nah, itu ya. Entah kenapa saya tidak mengerti. Yaitu antara Allah dan beliau lah ya. Ya, gitu, itu bukan urusan saya. Saya pun susah kalau untuk memikirkannya ya. Jadi begitulah ya. Jadi kurafat-kurafat Bani Alawiyah tadi dengan kurafat-kurafat yang saya saksikan dan yang teman-teman yang jamaah saya saksikan, itu mana yang lebih mantap? Kalau bohongnya, taruh keduanya bohong, baik Bani Alawiyah dengan kurafatnya, baik saya dengan kurafatnya, sama-sama bohong. Tapi yang menyaksikan masih hidup,
kalau saya. Dan saya sendiri masih hidup, ya, apalagi yang lain-lain di video-video YouTube saya. Nah, mereka bagaimana? Hanya dongeng. Tapi itulah ya. Ya begitulah bahayanya ras Yahudi. Allah menerangkannya di dalam Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran, di ayat-ayatnya Allah menerangkan hati-hati terhadap Yahudi. Ya. Jadi kalau bisa Yahudi tadi memperbaiki diri, ras Yahudi tadi memperbaiki diri. Setelah diperingati oleh Allah dan yang di luar Yahudi pun terperingati tentang ayat-ayat tersebut, nah Yahudi tadi berusaha untuk memperbaiki diri. Itu maksudnya ayat tadi tersebut ya, ayat tersebut ya. Tapi ini tidak malah memperburuk. Ya begitu saja, sudah 11 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.